mengajarkan kemudian kaumnya untuk menyembah hanya kepada Elohim, Yesus mengajarkan agar mereka mendudukkan pengajarannya itu hanya sebagai utusan Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Beriman kepada keadaan itu. Yang bermasalah ini Paulus. Inilah yang disebut pembinasa keji. Ketika saudara mengatakan beliau tidak melakukan pembunuhan, kata siapa? Anda baca Filipi 3, dari lisannya sendiri dia mengaku. Apa katanya? Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Padahal bagaimana mungkin tidak bercacat menganiaya orang-orang soleh, membunuh orang-orang soleh tidak bercacat. Lalu kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam-imam dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya bila mana ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dan seterusnya. Ini pembinasa keji ini. Tapi itu belum seberapa itu. Itu baru pembinasa, belum keji. Itu masih status pembinasa, pembunuh. Kekejiannya muncul ketika dia murtad dari ajaran Yahudi, mendirikan sekte baru yang bernama sekte Kristen atau Kristianos. Anda coba lihat di dalam 2 Korintus. Kalau Anda melihat di 2 Korintus 10 nomor 5, inilah dia yang dimaksud pembinasa keji itu. Apa ajarannya? Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Jadi cara Paulus menggiring manusia kepada sembahan yang bernama Kristus itu adalah membinasakan pemikiran manusia, membinasakan akal manusia, merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Artinya merubuhkan pengetahuan Tuhan, ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi itu dirubuhkan, dibinasakan, dihapuskan oleh dia untuk menggiring manusia kepada penyembahan kepada sosok Kristus ini. Ada enggak Yesus pernah mengatakan aku membinasakan pemikiran manusia? Ada enggak? Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal. Paulus mengatakan aku membinasakan akal manusia. 2 Korintus 10 nomor 2. Ada enggak Yesus mengatakan bahwa aku menghentikan, aku membinasakan, aku menawan, aku merubuhkan perintah-perintah Tuhan? Ada enggak Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Tapi Paulus dengan gagah berani mengatakan aku merubuhkan pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan dirubuhkan. Hah? Ini pekerjaan rasul atau pekerjaan iblis? Inilah yang dimaksud Yesus. Kamu akan melihat pembinasa keji duduk sejadi-jadinya dia menjadi rasul. Sementara rasul itu adalah kedudukan lebih tinggi dari nabi. Nabi itu penerima firman untuk dirinya. Rasul itu nabi yang menerima firman selain untuk dirinya juga untuk umatnya, orang lain. Nah, Paulus mengatakan dirinya sebagai rasul. Dengan demikian dia duduk di tempat kudus. Berarti dialah pembinasa keji itu. Kenapa? Dia membinasakan jasad manusia. Yang kedua, dengan kekejiannya dia membunuh akal sehat manusia. Coba Anda telah diri Anda hari ini. Apakah masuk akal? Apakah diterima oleh akal saudara Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap tete? Akal Anda sehat enggak itu? Enggak. Akal Anda dimatikan oleh Paulus. Apakah masuk akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat menghancurkan Sodom Gomora, menenggelamkan Nuh, Bahtera Nuh menjadi bukti sampai hari ini masih ada, Firaun menjadi bukti sampai hari ini masih ada, tiba-tiba saja turun menjadi seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya? Masuk Anda di akal Anda enggak itu? Enggak masuk.
Tetapi kata Paulus, aku membinasakan itu semua demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Sadari itu, saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, antara Nabi Muhammad dengan kaumnya tak ada penghalang, tak ada batu sandungan. Tetapi antara Yesus dengan Kristen, di tengah-tengahnya muncul pembinasa keji yang bernama Paulus yang membengkokkan ajaran Tuhan menuju kepada ajaran paganisme. Itu fakta. Silakan. Ya. Jadi semua mengambil ayat-ayat tentang Paulus membunuh sidang jemaat pada saat Paulus yang namanya masih Saulus, sebelum dia bertobat. Jadi memang ada kehidupan yang lama, ada kehidupan yang baru dari Paulus. Kehidupan yang lama dari Paulus memang dia sebagai pengikut hukum Taurat yang sangat taat, sehingga pada saat itu dia ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus yang dikatakan sama seperti dikatakan bahwa mereka menduakan Tuhan, sehingga dia membunuh. Tapi setelah dia ditarik oleh Tuhan, dia sadar, setelah dia menjadi rasul, dia tidak satu kali pun mengangkat senjata untuk membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, semua mengatakan menawan setiap pikiran bertaat kepada Kristus, ditawan, dibinasakan dan lain sebagainya di dalam 2 Korintus 10. Baca ayat yang sebelumnya, Bang, bahwa di situ dikatakan, karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia, melainkan kuasa Allah. Artinya, itu bukan hal secara wujud fisik di dalam dia mengadakan peperangan. Tapi itu mempunyai makna bahwa dia memberitakan Injil walaupun di tempat-tempat yang sangat bahaya sekalipun, dia akan menawan dengan apa? Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan dan Tuhan untuk dia menyatakan Injil itu, tentang kebenaran itu, bukan mengangkat senjata. Coba abang baca di dalam sejarahnya kehidupan dari Rasul Paulus, di mana dia mengangkat senjata setelah dia menjadi rasul. Tidak ada. Tidak akan pernah abang temukan, karena itu memang tidak ada. Kecuali sebelum dia menjadi rasul, namanya masih Saulus. Setelah dia bertobat, sedangkan mereka membunuh dia sekalipun, ketahuan walaupun dia tidak salah, dia tidak melawan, dia ditampar, dia ditempeleng, dia dipenjarakan, dia tidak melawan mereka. Dia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai warga negara Roma pada waktu itu. Jangan mengangkat ayat-ayat yang tentang kejadian hidupnya yang lama. Dia menceritakan tentang hidup yang lama dan hidup yang baru di dalam Tuhan, itu diceritakan di kitab suci. Masa mengangkat Paulus sebagai pembunuh pada saat dia masih Saulus, mengikut hukum Taurat pada masa itu. Angkatlah kehidupannya setelah dia menjadi rasul. Bang, semua bisa angkat. Selidik di mana bahwa dia pembunuh minasakan tentang menyembah kepada Tuhan. Ya, dalam iman kekristenan kami meyakini bahwa Tuhan kami itu dia menyatakan dirinya menjadi manusia. Apa salahnya dengan keadaan menjadi manusia? Dia lahir dari perempuan yang suci. Memangnya kalau kita katakan sebagai manusia, kesucian dari seorang perempuan di mana? Dan itu suci, perawan suci. Dia bukan lahir dari perempuan yang tidak suci, dia lahir dari perempuan yang suci, dikatakan firman Tuhan. Dan saya pikir orang Muslim pun mengakui akan hal itu. Dia lahir dari Roh Kudus. Oke, gantian kita. Boleh aku komen Bang Zuma? Sabar dulu, Bang. Suara saya kedengaran nggak ini, teman-teman? Bang Zuma, lanjut, aman. Oke. Aman. Baik. Saudara mengatakan Paulus bertaubat. Justru itulah bukti kalau dia yang menggenapi daripada pembinasa keji itu. Karena Paulus duduk di tempat kudus setelah dia membinasakan. Dan itu berkesesuaian dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus tentang orang yang bertobat angkatan jahat itu. Matius 12 nomor 43 sampai 45, coba Anda baca tuh Matius 12 tuh. Ada pembinasa keji yang bertobat setelah iblisnya keluar dari tubuhnya. Iblis ini keluar mencari iblis yang lain.
lalu menemukan ada 7 iblis lagi yang lain yang lebih jahat, diajaknya masuk kembali ke orang yang bertaubat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Keadaan orang tadi jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Pada saat dia membunuh, iblis di dalam tubuhnya cuma 1 iblis. Pada saat dia setelah bertobat, iblisnya masuk menjadi 8 iblis. Sehingga Yesus mengatakan, ini akan dialami oleh angkatan jahat ini. Baca dalil itu. Nah, ketika saudara mengatakan beliau bertaubat, saudaraku, orang yang berakal sehat mending mereka mati dibunuh dengan ucapan la ilaha illallah. Mending dia mati dengan ucapan itu, tiada Tuhan selain Tuhan yang mengutus para nabi. Mati digorok oleh Paulus itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih selamat daripada mati dalam keadaan menyembah makhluk kuburan dari ajaran Paulus. Kalau Paulus hari ini datang, saya kasih leher saya kepada Paulus. Paulus, mending kau tebas leher saya daripada kau matikan akal saya sampai saya percaya Tuhanku turun ke bumi menjadi bayi. Paulus, mending kau tebas leherku sekarang sebelum kau doktrin saya, sebelum kau sesatkan saya beriman kepada penciptaku turun menjadi manusia. Paulus, mending kau bunuh saya saat sekarang dengan kalimat la ilaha illallah daripada kau sihir saya, kau sesatkan saya, kau ajarkan doktrin dan dogma pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi netek sama ibunya. Adalah lebih baik kau binasakan tubuh saya daripada kau binasakan saya kekal di dalam api neraka jahanam. Apakah Anda tidak sadar apa yang Anda bela, apa yang Anda perjuangkan dengan embel-embel Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nebus dosa manusia untuk kemudian menyelamatkan orang-orang berdosa? Apakah Anda tidak sadar itulah akibat daripada pembinasa keji melakukan aksi-aksi membinasakan manusia? Kenapa Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi, lahir dari perawan yang suci? Kenapa Anda bisa percaya seperti itu? Karena Anda sedang dibinasakan. Kenapa bisa dibinasakan? Tadi saya katakan kepada saudara apa yang diterangkan Paulus dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang dikatakan? Kecerdasan dibunuh, kecerdasan dihilangkan, bahkan kemampuan Tuhan, pengetahuan Tuhan ditawan. Kira-kira ada nggak kebodohan di atas kebodohan seperti itu? Pengetahuan Tuhan ditahan, pengetahuan Tuhan dikebiri, firman Tuhan dihapuskan. Bahkan dengan lisannya sendiri apa kata beliau? Taurat yang menghantarkan orang-orang Israel selamat memperoleh hidup kekal oleh Paulus disebutnya sebagai tinja. Ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal lagi bagi mereka yang sudah mati akal. Kenapa? Karena Paulus mengatakan kami mematahkan pengetahuan, kecerdasan manusia. Untuk apa kau matikan akal manusia, wahai Paulus? Supaya aku mampu menggiring mereka kepada Kristus Yesus. Inilah yang kalian alami sekarang. Kalian tahu tak ada perintah menyembah Yesus. Kenapa kalian bisa digiring ke sana? Kalian tahu Yesus ibadahnya hari Sabtu. Kenapa kalian bisa digiring ke hari Minggu? Kamu tahu sunat itu perjanjian kekal Tuhan. Kenapa kalian tidak bersunat? Kalian tahu haramnya babi itu adalah perintah Tuhan. Tapi kenapa kalian berpesta dengan babi? Karena pembinasa keji telah membinasakan akal sehat. Bahkan firman Tuhan pun dihujatnya. Boleh aku komen bagaimana? Ya. Jadi saudaraku, saya katakan kepada sedikit lagi, saya katakan kepada saudara bahwasanya pembinasa keji itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Sehingga hari ini kamu menemukan diri saudara agak lain daripada saudara-saudara kita dari Bani Israel. Silakan. Saya jawab ya langsung. Sabar. Ini karena nanti mereka katakan saya nggak mampu jawab. Nanti gantian.
Jadi pernyataan-pernyataan Bang Suma bahwa seolah-olah untuk menyembah Yesus itu adalah perintah dari Paulus, sehingga kami pengikut Paulus. Padahal sangat jelas dalam firman Tuhan. Di awal diskusi saya sudah jelaskan di awal bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan sang kebenaran saya sudah katakan pasti, sang kebenaran dalam iman Abang pun itu sang kebenaran hanya Allah. Sang hidup itu hanya Allah di dalam pandangan iman Abang. Dan Yesus mengakui bahwa dialah sang hidup dan sang kebenaran, bahkan sang hidup itu. Yang kedua, hal-hal yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Yesus berkata malaikat itu adalah miliknya. Yang ketiga, bahwa dia berkata dia berkuasa mengampuni. Yang keempat, dia berkata bahwa segala kuasa baik di langit dan di bumi adalah miliknya. Yang kelima, dia berkata bahwa ada kemuliaan di hadirat Bapa yang sudah ada sebelum ada dunia ini, ada pada Yesus. Yang keenam, bahwa dia katakan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan hidup. Bahkan dikatakan lagi yang berapa tadi, bahwa dia akan menyediakan tempat di surga. Bahkan dia akan membawa setiap pengikutnya untuk masuk ke surga. Dan dikatakan bahwa dia adalah awal dan yang akhir. Kalau awalnya akhir itu bicara tentang kekuasaan keilahian. Jadi pernyataan tentang kenapa Kristen menyembah Yesus itu sudah sangat jelas. Penyembahan yang dikerjakan baik oleh orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, baik oleh Thomas, baik oleh Filipus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Penyembahan rasul-rasul, penyembahan orang yang disembuhkan oleh Yesus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Tapi memang pada saat itu ada batasan-batasannya untuk menyatakan tentang keilahian Yesus. Orang Yahudi tahu pada saat dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu penghujatan di pandangan-pemandangan Yahudi. Pada saat dia berkata aku dan Bapa satu, Yohanes 10:30, mereka melontari dia dengan batu. Sehingga mereka berkata bukan karena perbuatan baik kami mau lontari engkau dengan batu, tapi karena engkau seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi banyak hal yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Keterangannya dalam Yohanes 1, firman menjadi manusia. Kalau akal abang tidak nyampe, tidak mau menerimanya, itu hak abang. Tapi dalam penjelasan kitab suci kami sangat jelas dan sangat lengkap menjelaskan tentang kebenaran itu. Dan itu tidak bisa dibantah. Bang Suma nggak mampu bantah. Bang Suma akan lari kemana-mana dengan ayat yang Bang Suma angkat. Bahkan Bang Suma kembali mengatakan di dalam 2 Korintus 10. Saya buka ayatnya ini. Ayatnya 2 Korintus 10 ayat 10. Ini ayatnya, bahwa karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia. Jadi bukan senjata dunia yang dimaksud, bukan senjata menurut keadaan dunia, melainkan kuasa Allah akan merobohkan kota yang teguh-teguh. Ini bukan bicara tentang peperangan dengan senjata-senjata, menjatuhkan segala bicara orang dan segala perkara yang melawan marifat Allah. Jadi menjatuhkan bicara yang melawan marifat, bukan menjatuhkan marifat atau kepandaian Allah. Semua keliru memutarbalikkan ayat-ayat ini. Dan kami menawan tiap-tiap pikiran bertaat kepada Kristus. Dengan apa? Dengan kuasa Allah, bukan dengan peperangan dan senjata. Jangan membelokkan pengertian kitab suci kami, Bang. Ini ayatnya jelas. Bukan pengertian secara dalam pengertian Bang Suma bahwa itu perangan, itu pembunuhan karakter, itu pembunuhan pikiran. Tidak demikian. Tapi ada maksud-maksud yang mungkin Bang Suma sudah ngerti, tapi Bang Suma belokkan artinya. Ini karena senjata perangan kami bukannya menurut keadaan dunia. Nah, jelas itu, nggak usah diulang lagi. Ya itu aja, makasih. Oke, baik. Saudara, sekali lagi, jangan kamu menyanjung Yesus di hadapanku. Yesus itu sudah betul. Kesaksian Yesus, dia ini mengajak Bani Israel menyembah kepada Elohim. Kesaksiannya dia hanya rasul. Dia mengatakan apa? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah betul.
Bapakku yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengar. Mengutus aku, kesaksianku itu aku utusan. Jadi saudara berupaya, dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan, itu karena apa? Karena akal saudara sudah dibinasakan oleh Paulus. Kalau Anda mengatakan hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus, Anda baca Matius 19, orang-orang sesama dengannya bertanya, Guru, apa yang harus kami kerjakan supaya kami memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Ada perintah Elohim menyembah Yesus rupanya. Hah? Ada perintah Yesus supaya kita merasulkan Paulus rupanya. Perintah Bapa untuk merasulkan Paulus. Ada gitu kitab Tanak bercerita Paulus. Ada ketika itu diceritakan kemudian bahwa Elohim mengajarkan kita percaya kepada kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, ada gitu. Saudaraku, Yesus hanya menjadikan ajaran Musa sebagai kiblat. Ketika Yesus berkata-kata, kata beliau, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Mukjizat yang aku lakukan adalah mukjizat yang aku lakukan sehari ini. Itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi mulai Yesus lahir sampai Yesus terangkat meninggalkan bumi, seluruhnya itu hanya aspek kemanusiaan. Tak ada aspek malaikat pada dirinya, tak ada aspek roh jahat pada dirinya, tak ada aspek binatang pada dirinya, tidak ada aspek yang lain pada dirinya selain aspek manusia, rasul, utusan Tuhan. Dari mana aspek ketuhanan ini muncul, dinobatkan, disandarkan, ditempelkan kepada Yesus? Dari sang pembinasa keji, Paulus. Tak ada ajaran. Hari ini Anda mengurai apa ajaran Yesus yang menyebabkan dia menjadi Tuhan? Tak ada. Kalau Anda baca Roma 14 nomor 9, ternyata penyebab Yesus jadi Tuhan karena dia keluar dari kubur. Baca itu dalil. Baca itu dalil. Baca khotbah Petrus kisah para rasul 2 nomor 36. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus kudu harus disalib dulu. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus harus dikubur dulu. Untuk jadi Tuhan, kudu dia keluar dari kubur dulu. Ini ajaran siapa? Ajaran sang pembinasa keji. Gampang kok untuk paham itu. Sederhana kok untuk memahami itu. Jadi ketika saudara membawa pengajaran Yesus, tak ada secuil pun, satu butir debu pun yang bisa menjadikan Yesus manusia ini menjadi Tuhan. Tak ada. Tak ada. Apa? Jalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia. Membangkitkan orang mati, dia membangkitkan sebagai manusia. Apalagi? Dia berkata-kata, dosamu telah kuampuni, dia berkata-kata sebagai manusia. Lalu apa yang bukan manusia pada Yesus? Tak ada. Yang bukan manusia pada Yesus hanyalah doktrin, dogma sang pembinasa keji yang mematikan akal sehat. Anda kemudian memprotes pernyataan-pernyataan dalil yang saya bacakan. Anda melakukan pendekatan bahasa Indonesia, saya melakukan pendekatan original teksnya. Kenapa? Paulus ketika menulis surat, dia menulis surat kepada orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti untuk menggali rasa bahasa yang digunakan Paulus, kudu harus masuk ke original teks daripada data tersebut. Kalau Anda melihat dari 1 Korintus 1 nomor 19, itu Paulus sedang mencoba untuk mengutip Yesaya 29 nomor 14. Tapi sayangnya Paulus ketika andai saja dia berhadapan denganku, aku akan mengatakan kepada Paulus, bro, abangku Paulus, ente salah kutip dalil. 1 Korintus 1:19, karena tertulis, aku akan menghilangkan apa? Kecerdasan siapa? Orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Dia mengutip Yesaya 29 nomor
tapi salah kotip. Berpura-pura sembunyi di balik kitab Yesaya, padahal itu doktrin dia sendiri. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Semakin orang belajar teologi, kalau Anda mendudukkan kemudian agama Kristen sebagai rujukannya, semakin belajar teologi, semakin bahlul, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kecerdasan, semakin jauh dari ilmu pengetahuan, semakin jauh dari logika sehat. Dan kata Paulus, kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Apakah ini bukan pembinasa nih? Ketika manusia akal sehatnya dioperasi, diobo-obo akalnya, dicabut akalnya, maka manusia itu akan hidup seperti kerah. Akal dimatikan, manusia itu seperti monyet. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang menyembah sesamanya monyet. Ini manusia, akalnya dibinasakan, maka jatuh kepada kondisi mereka menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang terjadi, ini fakta. Sehingga kalian yang menjadi korban keteteran. Oh, dia Tuhan pada saat ini, pada saat kapan dia Tuhan? Pada saat kapan? Pada saat dia makan ikan goreng, pada saat dia keluar dari kubur, pada saat dia tidur di atas perahu, pada saat dia netek sama ibunya, pada saat mana dia Tuhan? Oh, pada saat dia melakukan pekerjaan mujizat tanda dahsyat dan semua. Diam. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, seluruh kekuatan, seluruh tanda-tanda yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itulah yang bersaksi titik dua bahwa Bapa Elohimlah yang telah mengutus aku. Selesai. Lalu sisi ketuhanannya dari mana? Dari manusia yang akalnya sudah mati, dibunuh oleh sang pembinasa keji. Sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, andai Paulus datang sekarang ini di depan Bang Suma mengancam golok di leher Bang Suma, apa ku katakan sama beliau? Sekarang juga kau tebas leherku sebelum kau jadikan aku sebagai korbanmu, kau matikan akalku dengan sihirmu. Ingat, ingat, sekali lagi ingat. Nih camkan, catat. Paulus pernah diproklamirkan, pernah dikampanyekan, pernah dipromosikan oleh iblis kalau Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis pernah mempromosikan Paulus kalau Paulus ini adalah jalan untuk menyelamatkan manusia kepada hidup yang kekal. Anda baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblislah yang memproklamirkan Paulus tentang kerasulannya. Dan ingat, ketika Anda membaca 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada iblis yang kerjanya menggocok aku. Dan kalau lebih jauh lagi Anda memandang Bible, surah-surah Paulus khususnya, Anda baca Roma 7, Anda akan tamat bahwa pada diri Paulus itu ada dua pekerjaan. Yang pertama pekerjaan Tuhan, yang kedua adalah pekerjaan iblis. Dan Paulus menundukkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sebagai skala prioritas dalam mengajarkan agama Kristen. Anda boleh baca. Buka Roma 7 sekarang. Kita semua yang menjadi saksi di sini, ternyata Paulus lebih tunduk kepada ajaran iblis daripada tunduk kepada ajaran Tuhan. Saya bisa buktikan datanya. Nah, inilah yang kalian ikuti hari ini. Makanya ketika Paulus mengajarkan makan babi, Paulus tak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan jangan bersunat, Paulus tetap aja bersunat. Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan sabat, beliau tetap aja sabat. Ketika Paulus mengajarkan kemudian untuk jangan makan, silakan makan babi, Paulus tidak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan korban cuma sekali saja, yaitu darah manusia, Paulus ketika ke Yerusalem dia bertobat dan mempersembahkan lagi persembahan ajaran Nabi Musa. Jadi Paulus mengajarkan membinasakan orang lain, sementara dia menyelamatkan dirinya dari ajaran tersebut. Ini yang harus Anda pahami, ini yang Anda harus camkan baik-baik, bahwa pembinasa keji itu menghantarkan manusia anak keturunan Adam mematikan akal sehat. Boleh gantian beritakan kebenaran. Silakan. Saya dulu ya, beritakan kebenaran. Oke. Ya, oke. Saya. Sebentar dulu beritakan kebenaran. Saya dulu. Bang Yospen, silakan Bang Yospen. Sebentar. Tadi kau bilang gantian, oke, baik. Begini Bang Zuma, Matius 24 ayat 15 sampai 22 ya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus menurut firman yang sampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah,
Dari mana Yesus mengutip ini? Dari Daniel 11 ayat 31. Jadi ayat menerangkan ayat, Alkitab cukup menerangkan dirinya sendiri. Daniel 11 ayat 31 mengatakan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Baik, Matius 24 ayat 15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, menurut Nabi Daniel, siapa pembinasa keji itu? Itu adalah tentara yang akan muncul, yang akan menajiskan tempat kudus, yaitu Bait Suci Yerusalem. Dari mana kita tahu? Matius 24 ayat 15 itu paralel dengan Lukas 21 ayat 20. Kalau kita baca lagi keterangannya, Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Artinya keruntuhan Yerusalem atau bait suci yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa itu, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, ini tergenapi ketika pada tahun 70 Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Pada saat itu, pada saat perayaan hari Paskah, biasanya kalau perayaan hari Paskah, orang Yahudi rame-rame berduyun-duyun ke Bait Suci untuk merayakan Paskah. Nah, kemudian sebelum pengepungan Jenderal Titus, ada Jenderal Flavius tahun 67-an. Dia mengepung Yerusalem, kemudian tiba-tiba dia mundur. Nah, orang Yahudi merasa mundurnya Jenderal Flavius ini suatu kemenangan bagi mereka, tangan Tuhan. Nah, ketika orang Kristen melihat bahwa Yerusalem sudah dikepung oleh Jenderal Flavius, kemudian tiba-tiba mundur, mereka teringat akan Matius 24 ayat 15 ini. Akhirnya mereka lari. Mereka lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan. Nah, jadi orang Kristen lari. Kemudian tiba-tiba tahun 70 dikepung lagi lah ini pada saat perayaan Paskah. Pada saat perayaan Paskah itu rame kota Yerusalem dari seluruh penjuru Israel karena merayakan Paskah ya. Nah, Lukas tahun itu gimana sih? Gimana? Sebentar Yosef, sebentar. Gantian kita. Kau bantah setelah saya terangkan. Nanti. Nah, kemudian datang Jenderal Titus karena orang Yahudi yang di Yerusalem itu tidak mau menyerah. Akhirnya dibantai habislah mereka. Apa yang terjadi? Kota Yerusalem akhirnya Bait Suci Yerusalem akhirnya dirubuhkan. Itulah penggenapan dari Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2 mengatakan begini. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, makanya dalam Matius 23 ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Padahal di Matius 21, dua pasal sebelumnya, Yesus mengatakan dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi jadi Yesus mengatakan bait suci yang di sana itu adalah rumahku. Tetapi di Matius 23 dikatakan rumahmu akan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, itulah makanya tahun 70 sampai pada hari ini digenapi. Tidak ada satu batu pun bertumbuk tertindih di atas bait suci Yerusalem. Kemudian di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Sebentar. Di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Sejak itu orang Yahudi menjadi diaspora dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan kita lihat partapakan atau tanah tempat pendirian bekas lahan pendirian bait suci Salomo didirikan di atas yang lain. Itulah makanya tergenapi itu semua. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan Joseph. Kau bilang tadi mereka terikat akan kitab Matius. Belum ada kitab Matiusnya. Orang 85. Lanjut lagi Zuma. Baik, jadi saya tanggapi begini saudaraku. Harusnya Anda malu membawa data ini, karena data ini sampai hari ini 2026, kelompok yang kemudian di luar pengajaran penyembahan terhadap ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak itu hanya Kristen yang mengobok-ngobok kota Yerusalem Palestina itu, yang menginjakkan kaki di luar daripada Bani Ismail dan Bani Ishak itu Kristen. Tak ada Hindu, tak ada Buddha. Harusnya Anda malu. Ya, kita masuk dalam data yang saudara bawa di Lukas 21. Anda baca nomor 8-nya dulu dong. Apa kata Yesus ketika murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah itu terjadi? Kapan itu terjadi? Yesus mengatakan apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini Yesus berbicara tentang pembinasa keji. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dulu. Kamu akan dianiaya dulu. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dulu. Kamu akan dimasukkan ke dalam penjara-penjara dulu. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dulu, kepada penguasa-penguasa dulu, oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus angkatan pertama? Paulus, pendiri agama Kristen. Makanya dikatakan di Lukas 21 itu nomor 32-nya apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Berarti pembinasa keji itu hadir di situ. Tidak berlalu sebelum pembinasa keji itu hadir. Siapa yang hadir di sana? Antara Yesus dengan Kristen. Paulus, tak ada yang lain. Maka Kristen ini adalah buah dari ajaran Paulus sang pembinasa keji. Itu nggak bisa Anda bantah. Semakin Anda mengulik-ulik data-data yang ada di Bible, semakin Anda dihantarkan kepada keadaan bahwa buah dari penyesatan nabi palsu itu adalah bernama Kristen. Itu fakta, itu real. Bagaimana mungkin manusia bisa sampai kepada Tuhan kalau akal dimatikan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada Tuhan kalau firman Tuhan itu kemudian dihapuskan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada keselamatan kekal kalau firman Tuhan dihapus dan surat-surat kepompong yang dijadikan sebagai pijakan? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus salah kutip di dalam Yesaya 29 nomor 14, karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berfikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus. Apa akibatnya kalau kecerdasan kita dihapuskan? Apa akibatnya kalau kecerdasan orang-orang terpelajar, orang-orang yang berfikir itu dihapuskan?
Kemampuan berpikir kita ini dilenyapkan, kira-kira kita jadi apa itu? Makanya saudaraku, makanya Bible itu kalau Anda telaah tidak akan menghantarkan Anda sampai kepada keselamatan kalau menggunakan akal sehat. Tapi kalau Anda manut saja mendengarkan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, maka Anda akan sampai kepada apa yang Anda inginkan, yaitu keselamatan, tapi semu. Pahami itu. Pahami itu dengan seksama, bahwa Paulus memang menghantarkan pengikutnya untuk menghilangkan akal sehat. Masuk akal tidak? Diimani ada Tuhan turun ke bumi, mengosongkan dirinya. Setelah kosong, tidak mempertahankan keilahiannya, tiba-tiba dari manusia bisa menjadi Tuhan kembali. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Tuhan yang sudah kosong dari ketuhanan ini menjadi Tuhan kembali? Ada Tuhan mengosongkan ketuhanannya, tidak mempertahankan sisi ketuhanannya, melainkan manusia. Hilang nggak keilahiannya? Hilang. Bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, bagus. Kalau begitu, setelah kau jadi manusia, yang membuat kau menjadi Tuhan kembali siapa? Kan lu tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari diri lu sendiri kan? Ya. Lalu untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuat kau menjadi Tuhan? Aku sendiri. Bohong lu. Tadi kau katakan kau tidak bisa berbuat apa-apa dari diri lu sendiri. Sekarang yang menjadikan diri lu kembali kepada posisi Tuhan siapa? Oknum lain. Inilah yang tidak disadari, inilah yang tidak dipikirkan oleh saudara kami Kristen. Kenapa? Karena Kristen sejatinya akalnya sudah dimatikan. Inilah yang disebut pembinasa keji. Kenapa Paulus disebut pembinasa dan juga keji? Karena menggiring manusia untuk menghilangkan akal sehat. Manusia yang sejatinya jadi pemimpin di atas muka bumi, tiba-tiba menjadi bahlul karena otaknya dihapuskan, akalnya dimatikan oleh Paulus. Mustahil orang masih bertahan di agama Kristen kalau mereka menggunakan akal sehat dalam konsep bertuhan. Mustahil Kristen masih bisa mempertahankan keyakinannya ketika mereka menggunakan akal untuk menelaah Bible-nya. Mustahil Kristen masih menyembah Yesus di waktu yang sama juga dia menggunakan akal sehatnya. Itu mustahil. Jadi sekali lagi saya katakan saudaraku, sampai detik ini kita sudah berdebat hampir 1 jam, belum ada bantahan kalau Pauluslah pembinasa keji itu. Kenapa? Sebagai pembinasa keji, Paulus menjadikan pengikutnya manusia-manusia yang tadinya cerdas menjadi blow on karena otak harus lepas, akal harus tidak berfungsi. Itulah fakta. Itulah fakta. Apakah mereka menyembah makhluk kuburan itu karena akal? Tidak. Itu semata-mata karena percaya doang, bukan karena akal. Kenapa bisa demikian? Karena akal sudah dimatikan, akal sudah lumpuh. Maka apa yang diajarkan, apa yang disuapin, itulah yang masuk ke dalam mulut. Ini fakta, ini real. Hari ini kami menemukan Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur, bukan karena orang Kristen itu bodoh, enggak, tapi karena akalnya sudah ditawan oleh sang pembinasa keji. Demikian, saya izin ibadah dulu. Oke, baik. Ambil alih dulu oleh Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Sabar, Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Saya dulu tanggapi. Saya sebentar. Saudara yang mau menanggapi baru silakan, nanti saya ibadah dulu 15 menit. Habis itu kita lanjut. Silakan. Bang Zuma saya tunggu ya dengan topik yang sama. Oke, makasih. Siap. Bentar dulu, Pray. Gantian dulu. Sebentar. Terakhir. Closing statement. Karena dia udah closing statement, saya pun closing. Nah, konteksnya ini adalah tahun 70 Masehi. Kenapa disebut pembinasa keji? Merujuk pada pasukan Romawi dengan standar atau panji-panji dewa mereka, penyembahan berhala mereka. Dan ketika mereka mengepung kota Yerusalem, mereka mendirikan panji-panjinya itu sebagai tanda bahwa Yerusalem akan ditaklukkan dengan simbol-simbol berhala mereka di sekitar area Yerusalem atau Bait Suci Tuhan. Nah, mengapa Yesus menggunakan ini ketika murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat 1? Saya baca dulu ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk
kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi, dari Matius 24 ayat 3 ini ada dua pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Yang pertama, kapan keruntuhan Yerusalem itu akan terjadi? Karena Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan di ayat 2. Kemudian di ayat 3 ini, selain murid-murid bertanya tentang keruntuhan Yerusalem dan bait suci Yerusalem, mereka pun bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Yesus menggunakan simbol keruntuhan bait suci dengan keruntuhan kota Yerusalem sebagai perlambang bahwa seperti kejatuhan Yerusalem dan seperti keruntuhan bait suci, demikianlah pula keruntuhan dunia ini pada akhir yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah makanya di dalam Matius 24 Yesus menggunakan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu, dua pertanyaan itu, kapan keruntuhan Yerusalem dan kapan tanda kedatangan kesudahan dunia. Yesus menggunakan simbol keruntuhan Yerusalem itu di Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang, kemudian bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Tetapi di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, kemudian karena kamu disiksa. Kemudian ayat 10, banyak orang akan murtad dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu muncul. Ayat 12, kemudian bertambah kedurhakaan. Kemudian ayat 13, ada janji Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan inilah tanda akhir kesudahan dunia. Di ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus menggunakan keruntuhan Yerusalem sebagai tanda bahwa itulah seperti tanda keruntuhan Yerusalem, itulah tanda kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saya kasih kesempatan ke Bang Billy dulu mungkin untuk menanggapi ini. Berbicara keruntuhan Yerusalem ini, Bang Billy. Monitor Bang Billy. Arom sama Salpasaribu monitor. Saya mau ibadah juga ini. Jadwal saya dengan Bang Zuma sama. Silakan teman-teman. Ada Ustadz Felix juga nih. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, saya hanya menguatkan narasi dari Gurunda Zuma tadi, mengatakan bahwasanya ya, akal manusia yang menuhankan sesama manusia itu sudah dimatikan oleh sang pemati akal. Nah, itu dia validasi dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu hatinya tidak berfungsi, maka secara otomatis akal tidak bisa berfungsi. Dalam Al-Quran dikatakan walahum qulubul la yafqahuna biha. Orang kafir itu sama deh seperti kalian, memiliki hati, tapi hati mereka mati, maka secara otomatis akal mereka tidak bisa berfungsi. Nah, bukti bahwa hati atau akal orang kafir itu tidak bisa berfungsi, biasanya nih orang yang bangkit dari kubur itu ditakuti sama masyarakat awam. Nah, ini orang Kristen, orang kafir, orang yang bangkit dari kubur justru dituhankan. Nah, ini yang perlu Anda tanggapi dulu. Narasi dari Bang Zuma yang sangat krusial ini adalah akal kalian dimatikan oleh sang pemati akal. Nggak tahu siapa namanya, wallahualam siapa dia, tapi tentunya Anda tahu siapa yang mematikan akal Anda, siapa yang mengatakan bahwasanya oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan dalam Roma 14 pasal 9. Silahkan, itu yang Anda tanggapi teman-teman. Berhubung karena teman-teman kita ada yang sholat, Bang Zuma, Bang dosen sholat, ya silahkan Anda tanggapi, nanti saya tanggapi kalau memang mereka sudah memang sholat dulu. Silahkan teman-teman Kristen. Sebab sudah pernah kami debat ini, ya. Nah, tapi untuk Anda, ya, Anda mencoba bahwa kekristenan itu telah akalnya telah mati oleh dia yang bisa mematikan akal. Anda berkata itu, Anda kutip ke Alkitab, Anda kutip juga ke kitab Anda. Saya pikir Anda sedang memblender. Tapi saya mau bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat untuk Anda, ya.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas Anda mencoba memakai tapi malah menuduh. Padahal sebenarnya menurut Alkitab yang Anda tuduh, yang Anda pakai, maka Andalah sesungguhnya yang sedang dibutakan. Nah, perhatikan. Saya, Kristen, Bible bertanggung jawab dengan semua narasi teks. Semua di dalam kitab-kitab PB sudah diafirmasi itu adalah firman Allah. Nah, sekarang begini, Anda mencoba untuk membangun sebuah opini tapi pakai Bible, tapi Anda tidak konsisten kepada para penulis, tidak konsisten dengan kaidah ilmiah dalam penarasian, ya, bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada kisah para rasul, lalu para rasul dan termasuk Paulus ada di kisah para rasul. Bang, itu linear semua. Bang, saya potong dulu, Bang. Sebentar. Izin saya potong dulu. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Itu linear semua. Artinya bahwa mereka konsisten dalam satu berita, konsisten dalam satu Injil, konsisten dalam satu pribadi. Tapi Anda mencoba mengarang-ngarang. Saya katakan Anda yang buta. Oke, itu dulu. Makasih. Sabar. Ya, yang Anda harus tanggapi di sini, saudara Kristen, narasi daripada Bang Zuma tadi bahwasanya akal Anda dimatikan. Kenapa saya katakan akal dimatikan? Karena Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Nah, sementara manusia yang bangkit daripada kubur itu tidak ada satupun penjelasan daripada Elohim, bahkan dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Anda harus tanggapi sebagaimana dalam Roma 14 pasal 9 tadi. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ini yang Anda harus tanggapi. Jangan kemana-mana, kita fokus supaya penonton bisa mendapatkan edukasi daripada diskusi kita. Anda harus tanggapi tentang bangkitnya Yesus dari kubur yang Anda sembah itu. Di mana referensi, ya, di mana akal pikiran Anda sehingga Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Makanya kami katakan akal Anda mati. Kenapa? Oke. Anda menyembah manusia yang dibangkitkan. Baik. Dalam 1 Korintus 4, sabar. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kemudian di data yang lain, Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dia menyembah. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus juga menyembah. Dalam Wahyu 22 nomor 9, seluruh para nabi dan malaikat dan mereka yang percaya kepada kitab itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sementara Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Oke, Itu baik. yang Anda harus bantah. Silakan. Oke, baik, saya ya. Jadi saya tidak sedang berurusan dulu dengan Zuma. Saya tidak berurusan dengan Zuma, tapi saya mengutip tadi pernyataan Anda, ya. Nah, kalau dengan Zuma nanti saya sendiri. Nah, jadi begini. Anda sedang menuduh bahwa kekristenan itu sedang buta akal. Entahkah karena kamu comot-comot ayat atau kamu membeo dari Zuma. Tapi sekali lagi Anda datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin seperti tidak terpelajar, lalu datang ke teks PB, datang ke perjanjian baru, lalu comot-comot ayat, lalu Anda menyerangnya, lalu Anda mengambil kesimpulan. Kebodohan apa ini? Kebodohan apa ini? Saya tantang Anda. Jangan bodoh kalau mau pakai di luar Alkitab. Sebab terlalu ayat kita mengatakan itu linear. Dan dia bukan terakhir. Oke ya, jadi jangan begitu. Sebentar Bang. Jangan begitu. Pakai Alkitab. Tak sanggupkah engkau menyerang kekristenan dengan kitabmu? Bang, saya menyuruh. Mana kitabmu? Bawa kitabmu ke sini. Jangan pakai Alkitab. Sebab apa? Alkitab itu satu pengarang. Itu dari Allah melalui penulis. Itu satu tema. Ngerti enggak? Sebentar, Price. Oke, thank you. Bang. Sabar dulu, Bang. Felix, boleh saya Sabar ganti? dulu, teman-teman Kristen. Sabar. Saya menyuruh Anda untuk membantah narasi saya dengan data, bukan curhat, Pak. Saya memberikan kesempatan kepada Kristen, kepada Anda Kristen-Kristen yang ada di sini, membantah narasi saya dengan menggunakan data. Dan saya tidak comot-comot dan saya tidak menuduh. Buktikan data bahwa kekristenan itu palsu. Buktikan dari Alkitab.
Coba. Sabar, Bibel Oke, sendiri, sabar. buktikan Saya datamu bahwa kekristenan itu adalah palsu, sesat. Datamu ya, data dari Alkitab. Dan itu harus terang. Yuk, saya tunggu. Bang, tadi saya mengangkat sebuah narasi tentang Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti syarat Tuhan kamu, sehingga dikatakan Tuhan harus mati dulu dan bangkit dulu dari kubur. Makanya saya sepakat dengan Gurunda Suma tadi mengatakan bahwa kalian dimatikan akalnya oleh sang pemati akal. Siapa dia? Paulus lah yang penulis Roma 14 nomor 9 ini. Coba Sebentar, ini yang sebentar, Anda Pak. harus bantah dengan Nanti menggunakan bicara data. Kenapa Anda menyembah manusia yang dimatikan, manusia yang dibangkitkan dari kubur? Ini yang Anda harus bantah pakai data, bukan curhat. Oke, baik, saya tangkapin Anda. Saya bisa dengar. Gantian bicara. Saya tangkapin Anda. Baik, gantian dulu Perhatikan. bicara. Baik, Oke, gantian. perhatikan ya. Apa yang dimaksudkan di dalam Baik, gantian dulu. saya ya? Sebentar, gantian, sebentar. Enggak, biar satu kali ini untuk kawan ini. Sebentar dulu, Pray. Oke. Dengarkan, baik. Jadi karena Bang Zuma mengutip Matius 24 ayat 15 ini, dan itu berdasarkan Daniel 11 ayat 31, banyak orang termasuk orang Yahudi pun ya, penganut Yahudi dan beberapa orang Kristen menganggap bahwa Daniel 11 ayat 31 ini adalah digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes ketika dia mencemarkan bait suci dengan darah binatang haram. Nah, jadi Nggak nyambung, Pak. Sebentar, Felix. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Gantian dulu. Sebentar. Penonton di bawah butuh edukasi, Bang. Dengarkan dulu, Felix. Felix, Mana ada diskusi nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Gantian, sebentar. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan baik-baik. Dengarkan, sebentar. Saya hanya kasih gantian kita bicara. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan dulu. Nah, jadi ketika Yesus mengutip Matius Daniel 11 ayat 31 sebagai dasar Matius 24 ayat 15 ini sebagai amaran untuk orang Israel, apa artinya? Bahwa Daniel 11 ayat 31 belum digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes. Artinya Yesus sedang mengatakan di masa depan, itulah yang tergenapi tahun 70 ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Kemudian orang Kristen melihat itu kemudian lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan, ke seberang sungai Yordan. Kemudian mereka melihat, karena amaran inilah makanya orang Kristen selamat, tidak terbantai, keluar dari Yerusalem, dari kota Yerusalem, dan lolos dari pembantaian Jenderal Titus. Dan semenjak itu orang-orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia, dan sampai hari ini kota Yerusalem dan bait suci itu tergenapi oleh Lukas 21 ayat 24. Saya bacakan ayat 24. Dan mereka akan tewas. Sebentar, saya potong, Bang. Sebentar, Felix. Sebentar, gantian dulu. Terakhir. Masalahnya gini, penontonnya Bang Arum. Sebentar dulu. Masalahnya penontonnya Bang Arum ini rata-rata orang cerdas. Dengarkan, Felix. Saya kan lagi menerangkan Matius 24 ayat 15. Jadi entah kau bilang pun nggak nyambung atau nyambung, itu urusanmu. Dengarkan. Nah, jadi Yesus pun menutup dalam Matius 24 ayat 15 mengenai nubuatan kota Yerusalem dan bait suci. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan itu tergenapi sekarang. Terima kasih, Felix. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gini Bang. Tadi kan saya hanya menyambung narasi dari Bang Gurunda Suma. Dan saya rasa penontonnya Bang Arum di bawah ini mereka cerdas semua. Masa kita mau menampilkan diskusi yang tidak baik, diskusi yang kusir kepada penonton-penonton Bang Arum yang cerdas-cerdas. Diskusi yang nggak nyambung itu membosankan, Bang. Diskusi yang nggak nyambung itu tidak ada edukasi, Bang. Di sini orang nonton di sini, mereka semua butuh edukasi. Ya, makanya saya tanya, melanjutkan daripada narasi Gurunda Zuma, bahwasanya akal kalian orang-orang kafir itu dimatikan oleh seorang ya yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul, padahal tidak ada konfirmasi daripada Elohim, konfirmasi daripada Yesus tentang kerasulan rasul itu yang namanya Paulus. Nah, pertanyaan saya, pakai akal kalian,
Makanya Guru Ndasuma tadi mengatakan bahwasanya kalau mati akalnya. Kenapa? Orang atau esensi yang disembah itu adalah Maha Kuasa. Yang disembah itulah pencipta alam semesta. Mana ada ya manusia yang mati dituhankan, dibangkitkan, ya. Datanya di mana kalau Yesus dibangkitkan? Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, Anda menyembah dia padahal dia dibangkitkan, bangkit dari kubur. Itu yang Anda harus jawab, bukan curhat. Silakan Bang Karyana. Silakan. Ya. Silakan Bang Sedikit Karyana. saja, sedikit saya bicara, saya mau turun. Oke? Sebentar ya. Silakan Anda jelaskan kenapa Kristen Baik. menyembah manusia Sudah balik, yang stop, sudah saya jawab. Stop nih ya. Di Yohanes 5 ayat 21 ini ya, Bapa membangkitkan anak membangkitkan orang hidup nih. Ini konfirmasi ya. 21, sebab sama seperti Bapa, yaitu Elohim sang sumber, membangkitkan orang-orang mati, membangkitkan anaknya Yesus dan menghidupkannya. Demikian juga anaknya yaitu Yesus bisa menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Lo semua mati di neraka. Yang dikehendakinya itu Pak Jospan, Predika, Karyana, Aaron mati. Thank you. Di neraka semua. Bang Karyana, pertanyaan saya, kenapa Kristen orang-orang kafir menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Orang yang metong. Bapa membangkitkan anak membangkitkan manusia karena sudah ditebus. Sabar. Paham? Saya kasih satu data bahwa ya definisi daripada Tuhan itu atau syarat menjadi Tuhan itu yang telah diterangkan dalam Bible kalian 1 Korintus ya 1 Korintus. Ini. Sabar. Udah jelas aku bacakan barusan. Sabar. Pelik. Udah aku bacakan barusan. Bapa membangkitkan anaknya Yesus. Yesus membangkitkan orang-orang mati. Udah paham? Woi, Kari Ayam, diskusi itu nggak gitu, gantian orang ngomong. Enggak, dari tadi dan mau, enggak ada ngomongnya. Oke. Sabar Bang Karyana. Oke Bang Karyana, Bang Karyani, ya. Kenapa kalian menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Bahkan berarti dia metong kan, dia metong. Sementara persyaratan jadi Tuhan itu diterangkan dalam Bible kalian sendiri. Dalam 1 Timotius 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan. Siapa dia? Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Ya, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, rupanya tidak bisa dilihat dan bahkan tidak ada satupun yang mampu melihat dia. Suaranya pun tidak bisa didengar. Syarat yang menjadi pertama adalah dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Tuhan itu tidak boleh takluk dengan maut, nggak bisa dihampiri oleh kematian, nggak boleh mati dia. Nah, makanya Bang Zuma tadi mengatakan kalian mati akalnya, dimatikan akalnya. Kenapa? Orang yang mati bahkan dibangkitkan dari kubur itu yang kalian sembah. Kenapa kalian menyembah manusia yang dibangkitkan dari kubur? Itu yang Anda harus jelaskan kepada kami. Silakan Bang Pandi dilanjutkan sebentar. Gantian kita, saya mau ibadah juga Bang Pandi. Oke, baik. Udah jelas-jelas yang aku bilang tadi. Saya dengan siapa sekarang? Udah jelas predikal. Jospen, turunlah kita semua, percuma, capek. Gak ada gunanya. Udah aku bacakan, Bapa membangkitkan anak. Anak membangkitkan semua, menebus dosa manusia, diutus. Gak bakal Oke. Ayo kita turun sama-sama. Aku mau turun dulu. Ya, silakan Ibu Kari Ayam, silakan Bang Zuma masuk. Iya, Oke, baik. Bang Zuma, siap. Silakan. boleh kita diskusi diatur aja, misalnya 3 menit supaya jangan Boleh. kelamaan. Gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, Ya. biar lebih kondusif ya supaya enak. Oke, temanya dibuat sesuai dengan yang tadi, lalu saya nanti bisa Silakan. ini. Sorry, saya masuk agak telat, jadi saya tidak dengar semua narasi abang. Sorry bang. Iya, ditanggapi aja Bang. Ya, Saya itu. Saya menanggapi apa? Saya tidak dengar semua. Iya, saya ulang kalau gitu. Jadi Boleh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Indikasi penyesat ini duduk di tempat yang kudus. Jadi apabila kamu di sini murid Yesus, bukan Kristen. Kamu berarti Bani Israel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji
artinya yang membinasakan manusia, baik dalam hidupnya di bumi maupun di kehidupan berikutnya. Pengikut Paulus, kenapa dikatakan dibinasakan oleh Paulus? Karena pengikutnya kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku. Bayangkan saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaumnya, yang akan menjadi hakimmu nanti adalah Musa, bukan aku. Itu Yesus sampaikan tuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen ini datang kepada siapa nanti? Ketika di persidangan di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha adil. Kalian mau ikut ke Nabi Musa? Kalian bukan pengikutnya Nabi Musa. Kalian kepada Nabi Muhammad? Kalian bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Satu-satunya kandidat yang bisa menyelamatkan kalian di hadapan Tuhan adalah kalian ke Yesus. Yesus, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Oh maaf, sorry-lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku, pergi daripadaku. Kalian mau kemana kira-kira? Mau kemana lagi? Itulah yang disebutkan kalian dibinasakan. Dibinasakan oleh siapa? Dibinasakan oleh ajaran Paulus. Sehingga Yesus yang kalian sembah sekalipun tidak mengakui apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kalian sampai kepada hari terakhir, maka segeralah kalian jangan masuk kelompok orang-orang yang diusir oleh Yesus. Kenapa ada yang diusir? Karena dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia duduk di tempat kudus. Jadi orang-orang terperdaya. Tidak mungkin dia membinasakan, tidak mungkin dia menyesatkan, sebab dia adalah rasul. Duduk di tempat suci, kalian tidak mungkin mengatakan, oh ini tidak mungkin membinasakan ini, karena dia duduk sebagai rasul. Justru karena dia di tempat kudus inilah dia gunakan untuk membinasakan manusia. Kalau dia duduk sebagai RT doang, sebagai Pak Camat, atau sebagai gubernur, atau presiden sekalipun, tidak akan ada yang mendudukkan dia sebagai penyampai firman. Tidak ada. Tetapi karena dia mengatakan dirinya rasul, maka apa yang muncul di benak kita? Oh, dia orang suci, dia penyampai firman Tuhan. Faktanya mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa ketika akal saudara dikebiri, akal tidak difungsikan lagi oleh karena pernyataan-pernyataan rasul kalian, maka itulah bukti bahwa yang dibinasakan oleh Paulus itu adalah Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Ya, terminologi atau karakteristik yang dikenakan oleh Bang Zuma terhadap Paulus adalah dari pernyataan Yesus yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15, yaitu soal pembinasa keji. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus yang dicatat di dalam Matius, bahwa pembinasa keji itu menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, perhatikan di Nabi Daniel itu di pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11 itu diidentifikasi sebagai raja, ya, diidentifikasi berperan secara politis, diidentifikasi berperan secara pembinasa fisikly, ya. Nah, jika itu Paulus itu tidak menjadi pembinasa keji terhadap orang Yahudi, ya, terhadap orang Yahudi. Oke, oh ada itu Stefanus, oh berarti itu hanya satu, maka itu tidak bisa dikenakan. Sementara yang dikategorikan Bang Zuma adalah kekristenan itu sendiri, jadi itu tidak tepat. Jadi pembinasa keji itu adalah satu raja yang bertindak nanti akan datang. Maka memahami Injil Matius pun tolong, sebab ada
ada 3 jawaban yang diberikan oleh Yesus di situ atas pertanyaan murid-muridnya. Yang pertama itu adalah tanda soal hancurnya Yerusalem. Lalu yang kedua adalah soal kedatangan Yesus sebagai Mesias dan kesudahan zaman. Nah, yang di bagian yang kedua terakhir itu akan ada situasi di mana di sana di dalam ayat Matius 24 ayat 21 sebutkan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu pun sudah dicatat di dalam Wahyu dan Daniel dan juga di dalam Wahyu. Artinya itu belum atau tidak bisa diidentikan dengan peristiwa soal bangkitnya Paulus yang Anda tuduh sebagai pembinasa keji. Itu terlalu jauh, tidak ada kaitannya. Lalu berikutnya begini, lalu seolah-olah nanti di akhir zaman bahwa hasil dari, anggaplah pengaruh dari Paulus itu, lalu satu kali di pengadilan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi Bang Zuma mengutip itu. Perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, tolong baik-baik, kalau tidak bisa memahami dengan bahasa Indonesia, boleh masuk ke bahasa aslinya. Saya bacakan dulu di dalam bahasa Indonesianya ya. Di sini dikatakan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan secara gramatika, kata bukan tidak ditempatkan begini. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tidak atau bukan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan. Kata bukan, kata tidak itu bukan ditempatkan di bawah, di belakang sana untuk masuk kerajaan sorga, tapi kepada setiap orang. Nah, artinya dalam bahasa Yunani gramatika itu mau menyatakan bukan penyangkalan terhadap menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebab kepada Yesus diberikan, baik itu oleh Yesus sendiri berkata di dalam pasal 5 pun, dia pun disebutkan sebagai hakim, bahkan dia juga yang mengadili, bahkan kepada dia setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Jadi apa artinya ini? Ini artinya ada orang yang tidak pernah dikenal Sang Tuhan itu, tidak pernah, menurut ayat berikutnya, ayat 23. Jadi yang tidak pernah itulah orang Kristen sebagai domba-dombanya dikenal, ya, Allah mengenal, Yesus mengenal. Jadi tidak mungkin ayat ini bisa diterapkan. Saya kira itu dulu. Nah, lalu begini, kerasulan Paulus seolah-olah itu pembinasa keji, seolah-olah itu yang keluar dari Yesus. Perhatikan, yang sejaman dengan Paulus, yang merupakan murid Yesus, yang adalah saksi mata, bisa dibuka dalam sejarah kalau ada fakta-fakta data sejarah. Adakah yang bertolak belakang, bertentangan dengan para rasul, dengan Petrus soal kerasulan Paulus? Adakah mereka pada akhirnya menganggap Paulus sebagai pengajar sesat? Tolong dibuktikan data sejarah atau di Alkitab. Justru di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, saya akan baca begini. Satu ayat aja. Satu ayat ini ya. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kelima jelas berkata begini, Bang. Nah, tolong diperhatikan ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu, jadi tegas Paulus linear dengan para rasul. Jelas Paulus bukanlah identifikasi pembinasa keji, sebab itu ada tersendiri. Jelas tidak masuk kaidah yang di dalam 7 pasal 21, sebab itu bukan soal menyebutnya, tapi ada orang yang akan selamat, ada yang tidak dari yang berseru. Oke, makasih. Ya, tolong supaya fokus ke pembinasa keji, nggak usah kemana-mana dulu. Kalaupun ada penjabaran saya yang keluar atau merembet ke sana, itu karena akibat dari pembinasa keji doang, bukan untuk kita bahas. Contoh yang Matius 7 itu, tanda-tanda pembinasa keji itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Itu siapa? Kristen. Itu dikunci di situ dulu. Jangan Anda ingin memilah bahwa bukan semua orang, tapi kan pada prinsipnya Anda membaca yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen kan?
Gak ada yang lain kan? Yang bermujizat dan seterusnya kan kalian. Jadi nggak usah ke situ dulu. Pembinasa keji ini yang sedang kita bahas. Siapa pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini tentu mematikan akal. Bahkan firman Tuhan pun itu ditawan sama dia. Kalau saudara tadi mengatakan ada kok 2 Petrus 3 tentang, saudaraku, jangankan Petrus, ke-12 murid Yesus itu berpotensi disesatkan oleh sang pembinasa keji. Jadi nggak usah jualan gula-gula, jangan. Yang kita mau jual ini adalah berlian, bukan permen. Yesus berkata Kristus palsu melakukan banyak mujizat, tanda yang dahsyat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sudahlah, nggak usah pernyataan-pernyataan Petrus begini. Sudahlah, kan sudah dikatakan bahwa pembinasa keji ini membinasakan orang-orang pilihan juga. Sekarang yang jadi pokok inti dari pembahasan kita adalah siapa yang berani kemudian untuk mematahkan ketinggian pengetahuan Tuhan, iblis atau rasul? Itu dulu, iblis atau rasul yang berani mematahkan pengetahuan Tuhan? Hanya iblis, bukan? Ketika Tuhan datang, jangan kau makan buah ini, kepada Adam, iblis datang mematahkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan siapapun yang melanggar hukum Torah, meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Iblis datang mematahkan itu. Jadi ketika Anda mencoba mengutip Matius 24 data nomor 15 berbicara mengenai Daniel, semua yang diceritakan Daniel itu sampai kepada pembinasa keji, yaitu Paulus. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Paulus kan? Paulus. Babi haram jadi halal, sunat kekal menjadi tidak kekal lagi. Paulus. Dan menganiaya orang sempurna. Ya, betul, Taurat tidak sempurna. Aku dulu. Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Paulus. Ia yang benar ini. untuk mengubah waktu. Paulus. Dia berusaha merubah hukum. Paulus. Lalu yang paling sengit lagi dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan dan menghapuskan korban sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia hentikan itu. Siapa yang menghentikan? Paulus. Jadi pembinasa keji itu siapa lagi kalau bukan Paulus? Pauluslah yang menjadi batu sandungan dari pengajaran Yesus yang mengantarkan Bani Israel kembali, mereka yang meninggalkan hukum Torah agar kembali kepada hukum Torah. Siapa yang menghalanginya? Paulus. Makanya muncul agama Kristen. Agama Kristen ini buah dari pengajaran sang pembinasa keji. Pertanyaan saya tolong diolah, tolong kita kaji. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan? Iblis atau rasul? Atau rasul yang berpura-pura iblis, atau iblis yang berpura-pura rasul? Silakan. Oke, baik. Ya. Penting ya. Ini kesimpulannya biar nggak panjang-panjang. Siapa itu pembinasa keji? Ya, biar tahu kalian, pembinasa keji itu sekarang. Sebenarnya aku takut bilangnya loh, gak berani aku. Takut kali aku. Yang berbaju putih itu. Dengar dulu. Kecuali kau baca Alkitab. Iya, yang pembinasa keji itu berbaju putih, duduk di tempat yang maha suci dia, bersatu dia dengan elit Yerusalem. Nanti kita akan dipaksakan memakai microchip. Di situ pemujaan, siapa yang sudah pakai itu berarti dia sudah sah pemujaan berhala.
Ya. Itu juga kesimpulan. pengikut Paulus, Bu. Jangan kau bilang pengikut Paulus itu setelah bertobat Pengikut nggak pernah Paulus. bercabul itu, nggak pernah mengawini banyak wanita, nggak pernah membunuh Pengikut Bang Juma. Paulus, Bu Darni. Jangan salah kau salah kau itu, Bang Juma. Kau kecil, otakmu nggak sampai ke situ, Bang Juma. Wahyu Itu dia, 12 nomor pembinasa 9. kecil. Ngerti kalian itu? Yang Anda Bang Juma, maksud tahu itu kau kemana Paulus, arahku itu Paulus kan? Vatikan. Saya ngerti. Jangan kuat-kuat. Enggak apa-apa. Ditangkap Wahyu nanti kita. 12. Aku nggak berani. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan dia. seluruh Aikomene, kekaisaran Romawi, yang dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 nomor 9 yang menerangkan itu. Jadi naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi, Aikomene dalam bahasa Yunani. Itu dalil. Jadi kalau Bu Darni mengatakan itu, saya dari dulu tahu yang dimaksud. Tetapi Bu Darni, Vatikan Romawi dengan konsep Katoliknya, agamanya itu bersumber dari Paulus juga. Gitu loh. Silakan Saudara Freddy. Baik, saya tanggapin ya. Baik, pelan-pelan kita masuk. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 15. Perhatikan ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Nadiel, perhatikan, di dalam konteks istilah tempat kudus, itu di dalam Nabi Daniel maupun di masa Yesus, itu adalah bait Allah, ya. Nah, jadi betul, bait Allah itu akan menjadi sentral bagi pembinasa keji itu, tetapi sekali lagi, dia berperan secara politis, dan dia memimpin sebuah gerakan politis, dan itulah yang nanti akan jadi di bawah itu ada perang, ada segala macam. Paulus tidak pernah duduk di bait Allah. Dia tidak punya jabatan itu. Dia tidak pernah menyentuh itu sampai di levelnya tertinggi di sana. Nah, itu sebabnya sangat-sangat dibantahkan kalau itu Paulus. Tapi kalau tetap masih mengatakan itu, saya katakan itu adalah sebagai narasi sesat yang otak-atik matuk gitu ya, memaksakan sana sini. Tapi sekali lagi begini, kalau mau masuk kepada Alkitab, mau masuk mencari data bukti Alkitab, seluruh penulis PB ya, seluruh penulis PB sudah terkoordinasi bahwa mereka tidak pernah menganggap Paulus itu sebagai pembinasa keji, tapi mereka menganggap Paulus itu adalah sebagai rekan kerja, dan mereka-mereka yang sebelum Paulus sebagai yang pertama mengenal, mendengar, dididik langsung oleh Yesus pun setuju dengan kehadiran Paulus itu. Jadi tidak ada pertentangan, sekaligus tidak ada indikator apapun yang dituduhkan seperti yang dituduhkan Bang Juma. Tapi saya yakinlah bahwa Bang Juma pintar, ngati, putar sana, putar dari sini. Tapi sekali lagi, itu tidak berdasar dalam Alkitab ya. Kalau hanya bilang tadi Paulus karena begini, tidak ada satu ayat yang betul-betul membuktikan itu, kecuali hasil olahan blender. Ngotak-atik masuknya. Oke, itu dulu. Saya pikir susah menanggapi itu Bang Juma. Udah disuntik, Bang Juma udah disuntik. Bentar dulu, Ibu, jangan dulu. Tunggu dulu, disuntik Bang Juma. Hah? Betul. Vaksin enggak? Bentar. Kalau kau terima nanti microchip itu, kau pemuja berhala, mau banyak congor pun kau sekarang, clean semua pakai apologet. Kalau kau terima nanti itu guys, penyembah berhala kau, nah itu penyembah Baal, nah itu dia. Itulah pembinasa keji, elit global yang mau menuntun kita untuk menyembah Baal itu. Sekarang kan udah mulai, udah ketahuan kan? Itu dia maksud Yesus itu, akan ada pembinasa keji, itu mereka yang berbaju putih dan para pasukannya, raja-raja petinggi-petinggi yang sekarang yang memakan daging manusia itu. Boleh sebentar. Ngeri nggak itu? Sebentar. Saya sambil lagi. Sebentar, terakhir pun ya. Nah, Terakhir terus Bang Jospen ini. enggak karena diungkit-ungkit, jadi saya ingin perdalam sedikit karena oke, baik ya, dengarkan. Nah, karena Yesus nggak bisa, dengarkan dulu, tenang dulu. Ibu terlalu lama tapi nggak perlu pakai ayat. Dengarkan sebentar. Baik. Karena Yesus menggunakan kata rumahmu dalam bait suci Yerusalem,
Dan itu sudah dan ketika Yesus mati tersalib, terkoyaklah tirai dari atas ke bawah bait suci itu. Apa artinya? Artinya sudah tidak berlaku lagi bait suci yang di Yerusalem. Mau ada pembangunan bait suci yang keempat pun, mau kelima pun sekarang, itu udah nggak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh bait suci yang ada di sorga. Nah, mengapa Yesus menggunakan keruntuhan bait suci Yerusalem sebagai tanda kedatangan yang terakhir, yang kedua kali di akhir zaman? Nah, ini karena manusia pembinasa keji yang ada di dalam Daniel 7 tadi dilanjutkan, ya. Saya lanjutkan ayat 21, dari 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perkataan Daniel 11 ini, perkataan Daniel 7 ini diperkuat oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, artinya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa itu? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang sembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi mengapa Yesus menggunakan pembinasa keji? Itulah. Jadi Jenderal Titus dianggap sebagai pembinasa keji karena dia mau membinasakan bait suci Yerusalem. Kemudian di akhir zaman, mengapa ada pembinasa keji? Karena 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini mengatakan bahwa ada seseorang atau suatu institusi agama atau lembaga yang akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahu abang siapa di dalamnya file Jeffrey Epstein itu? Ya, itulah pembinasa keji itu yang berbaju putih. Enggak, supaya cepat tahu kemana itu arahnya pembinasa keji ini yang di Matius 24 ayat berapa tadi itu? Matius 24 ayat 15. Siapa pembinasa keji itu? Itu dia, para elit global, petinggi-petinggi dunia, orang-orang yang terkaya di muka bumi ini, yang sekarang sudah ada ketahuan filenya. Itu belum, ada lagi bosnya, itulah yang baju putih. Tapi yang setia kepada hukum, dia nggak ikut. Apa tuh? Kitabnya apa dia? Ya ini ya. Kitabnya apa yang Kalau nggak ilmu tingkat dewa, Bang Arom nggak nyampe akalnya ini. Ya. Emang kau dewa Bodarni. Bebasnya kau ngomong. Silakan aja ya. Tapi sekarang itu ya, sekarang ending yang lebih penting. Pembinasa keji yang kita bahas-bahas, yang ditanya-tanya Bang Juma selama ini, kepada siapa? Oh, bukan. Itu dia. Nyambung sih kalau ke situ Bodarni. Nyambung itu, lihat kan, kau lihat nanti Bang Arom. Ya, tahu Kopik kenapa? Jadi yang disampaikan Bu Darni itu juga ada benarnya, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi Bu Darni lupa bahwa pelaku-pelakunya itu kitabnya Bible gitu. Bu Darni lupa kalau yang pelaku-pelakunya ini adalah penyembah Yesus. Lupa dia. Sedangkan kalau kita lihat, iya, itu pelaku-pelakunya. Terus kalau kita lihat apa yang dikatakan dia akan memasangkan chief, kalau itu betul, berarti manusia memang akan digiring menjadi robot. Tombolnya ada pada mereka. Inilah yang digenapi oleh 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dia sendiri, Paulus sendiri yang menggenapi itu, pasukannya, anak buahnya, pengikutnya yang melakukan itu. Jadi Bu Darni kalau bawa itu harusnya malu sih kalau saya. Kenapa dia bangga membawa itu? Karena Bu Darni salib kiri, dia tiba-tiba masuk untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi dia ingin menghancurkan sekte lain karena dia sudah merasa bagian daripada ajaran Nabi Musa, Advent, tidak makan babi, hari Sabat dan seterusnya. padahal sama aja, dia sedang membocorkan kapal di mana dia ada juga di atas kapal itu, tenggelam sama-sama.
Gitu benar nih. Ya lanjut teman-teman sekalian. yang memang kita sedang mengacu sampai ke ujung sana. Memang akan muncul satu pembinasa keji yang tunggal itu, dan itu memang seseorang, ya. Hanya memang sampai sekarang ini kita belum dapat mengidentifikasi itu siapa. Hanya memang mungkin ciri-ciri sudah ada. Tapi pun seperti Bang Zuma tadi, mungkin itu dari ya pemegang Bible, mungkin ada betulnya. Tetapi begini, Alkitab juga mengantisipasi itu, bahwa memang dia ada di antara kita. Itu kata Alkitab ya, Yohanes ya, tapi tidak sungguh-sungguh di kalangan kita, begitu. Jadi bisa saja mungkin yang dibilang Pak Bang Zuma itu bisa jadi, walaupun semua kita masih menunggu ya tunggalnya itu siapa gitu kan, ya siapa nanti orangnya. Saya pikir itu. Makasih Bang Zuma. Benar. Boleh saya tambahkan Bang Zuma? Boleh, silakan. Baik. Seperti tadi dibilang siapa? Tadi dibilang apa? Predi siapa ini namanya ya? Predika Verbum ya, Predika Verbum mengatakan bahwa kita tidak tahu. Tapi ingat saudara, Wahyu 17 sudah membuka itu semua. Saya ambil contoh, Wahyu 17 ayat 18 mengatakan ya, Wahyu 17 ayat 18, satu ayat saja saya baca terakhir. Dia sudah membuka. Wahyu 17 ayat 18 mengatakan, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi dia itu adalah sebuah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Alkitab sudah membukanya itu secara jelas. Jangan kita menutup mata mengatakan bahwa kita tidak tahu. Itu jawab saya. Terima kasih. Ya, jadi itu yang gini. terakhir ya. Tunggu, Bang Juma. Ya. Gini, tapi kan itu di dalam Wahyu dituliskan naga itu akan memburu yang menuruti hukum-hukum Elohim. Kami Advent nggak ikut di situ Bang Juma, karena kami setia kepada hukum. Beda. Jadi, serem kali ini guys. Aku udah tahu endingnya kemana. Udah tahu aku endingnya Bang Juma. Kalau kalian Bang Juma udah masuk neraka kalian. Quran surat 19 ayat 71. Kamu sudah menentukan engkau masuk neraka karena kalian kan menolak Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya. Kami juga diperangi Bang Juma, dikejar-kejar Justru kita. pembinasa keji itulah yang menuhankan Yesus. Jadi gini, izinkan saya ngomong dulu. Jadi ketika dikatakan waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya antikristus itu bagian daripada pengikut Yesus, berpura-pura jadi pengikut Yesus padahal bukan. Nah sekarang, apa yang dikatakan antikristus ini oleh dalil yang Anda imani? Dikatakan bahwasanya, bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu antikristusnya. Itu fakta, itu real. Subhanallah, Masya Allah. Syukran sahabatku Zeus. Barakallahu fiqh wa alaikum. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa antikristus ini, kata kitab saudara kita Kristen, bahwasanya tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, contoh Bu Darni ini, bagaimana mungkin Bu Darni mau mengatakan Yesus itu Tuhan kalau mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Kenapa? Dari sejak Yesus lahir sampai Yesus meninggalkan bumi ini, dia 100% manusia. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanannya cuma satu. Apa itu? Penolakan terhadap sisi kemanusiaannya itu sendiri. Karena tidak mungkin Bu Darni kalau ditanya, Bu, benar Ibu menyembah manusia? Enggak. Dengan kata lain, beliau sedang membantah kemanusiaan Yesus.
Di mana ajaran itu muncul? Dari Paulus. Dari Paulus. Paulus lah yang mengajarkan kemudian awal mula kalau Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil rupa manusia. Sehingga karena akal sudah tidak difungsikan dengan maksimal, maka Tuhan turun jadi manusia. Meskipun dia datang sebagai manusia, tetap aja dia adalah Tuhan. Meskipun dia datang menjadi apapun, tetap aja dia menjadi Tuhan. Berarti menolak sisi kemanusiaannya. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui, yang tidak percaya. Mengakui artinya mengimani, yang tidak beriman bahwa Yesus datang sebagai manusia. Saudara Kristen itu akan mengatakan apa? Kami beriman, Bang, kami percaya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Di mulut periksa hatinya, benarkah kamu menyembah manusia? Oh enggak, Bang, kami menyembah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus itu betul dalam tataran ini. Di Galatia 1 nomor 1 Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Apa yang aku ajarkan bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus Kristus. Di data nomor 11-nya, sebab aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia mengajari aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia? Sejak Paulus memproklamirkan bahwa yang datang kepadaku Yesus dan dia bukan manusia. Inilah antikristusnya. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia enggak? Bukan. Sederhana kok antikristus itu. Ulang lagi, Yesus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Namanya siapa? Yesus. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tahuan bukan? Itulah yang disebabkan antikristus ini melahirkan sebuah sekte di luar Yahudi yang bernama Kristen. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, telah nyata bagi kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasorios. Itu dalil. Jadi sekali lagi, ketika Paulus ditanya, Paulus,